Halo geng, salam pengangguran baru. Jumpa lagi dengan pengangguran baru channel. Kali ini saya mau membagikan bagaimana cara saya memberi nutrisi atau pupuk untuk pohon anggur ini di masa vegetatif. Jadi sebelum memberi pupuk biasanya saya menyiram media dulu nih geng, seperti ini ya, sampai basah seperti biasa. Dan setelah itu biasanya saya tunggu dulu sekitar sejam untuk sekalian menyiapkan pupuk yang akan kita berikan. Saran saya sebagai sesama pemula ya geng, jadi carilah referensi sebanyak-banyaknya. Dan bagi kawan-kawan yang sudah berpengalaman, bisa kiranya memberi saran dan masukannya. Makasih ya geng. Oke, untuk pupuk yang akan saya berikan hari ini adalah kalsium nitrat, di mana pupuk ini mengandung unsur hara, kalsium, dan nitrogen. Untuk dosis pemberiannya, upayakan untuk membaca dahulu di kemasan ya geng. Kalau di sini sih tertulis antara 4 dan 5 gram per liter air, dan ini kira-kira sekitar 3 gram lah ini geng, untuk 1,5 liter kalau nggak salah ini. Tapi karena botolnya penyok-penyok, anggap aja 1 liter ya geng. Oke, kita campur dulu dengan air. Unsur hara kalsium ini termasuk unsur hara makro geng, tapi sekunder, yang artinya makro itu sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, tapi tidak sebanyak unsur hara yang primer, maksudnya makro primer. Jadi yang dimaksud dengan unsur hara makro primer itu antara lain nitrogen, fosfat, dan kalium, atau kita sering lihat tuh di kemasan pupuk ada tulisan NPK. Nah, kebetulan di produk pupuk yang saya beli ini kalsiumnya itu juga mengandung nitrogen yang berbentuk nitrat. Nitrat itu adalah kandungan unsur nitrogen yang langsung bisa diserap oleh tanaman geng. Manfaat unsur hara kalsium ini untuk tanaman salah satunya bisa membantu memaksimalkan pertumbuhan daun dan juga akar geng. Kalsium juga dapat membuat akar itu lebih maksimal dalam menyerap unsur hara nitrogen geng yang ada di tanah. Unsur kalsium ini juga dapat menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Setelah kemarin kita memberikan pupuk kalsium nitrat, hari ini saya mau menambahkan pupuk atau unsur hara KNO3. KNO3 nya ini yang untuk pertumbuhan ya geng, karena KNO3 itu ada 2 untuk pertumbuhan, dan satu lagi untuk pengisian buah. Cara membedakannya, kalau untuk yang pertumbuhan biasanya kadarnya nitrogennya sekitar 15, kaliumnya juga sekitar hampir sama deh geng, atau 15 juga, atau 14 atau 16. Sedangkan yang untuk pengisian buah biasanya kadar kaliumnya tinggi geng, itu bisa berpaut, nitrogen 15, kalium bisa 40-an ke atas gitu geng. Untuk dosisnya juga lihat dulu di kemasan ya geng, pemberiannya berapa. Kalau saya di sini sekitar 3-4 gram untuk 1 liter air. Dan ini saya campur dengan pupuk yang rutin saya berikan, yaitu pupuk NPK 1616. Untuk merek dagangnya terserah masing-masing ya geng. Mau merek apapun, yang penting kita yang perhatikan adalah kadar unsur haranya geng, supaya jangan salah dalam pemberian pupuk. Jadi komposisi pupuk yang saya pakai ini saya gunakan dalam 1 minggu ini ya geng. 1 minggu ini saya kasih cuma sekali. Untuk minggu depan ada perbedaannya lagi. Apa perbedaannya nanti saya kasih tahu. Jadi saya rolling geng, minggu ini komposisinya seperti ini, minggu depan ada lagi komposisinya, dan minggu selanjutnya saya akan kembali ke komposisi seperti ini. Untuk cara pemberiannya, entah pupuk ini dulu baru besoknya kalsium, atau
hari ini kalsium dulu, baru besoknya pupuk yang seperti ini, itu terserah masing-masing ya geng. Tapi sebatas yang saya tahu bahwa kalsium itu tidak bisa sekali campur dengan pupuk yang mengandung fosfat. Seperti biasa sebelum kita beri pupuk, medianya kita siram dulu ya geng. Ini kebetulan sudah saya siram dan saya tinggal memberikan pupuknya saja. Baik, untuk pemberian nutrisi kali ini selesai. Nanti ketemu lagi minggu depan ya geng. Dan ini selanjutnya kita tinggal menyiram seperti biasa selama 1 minggu. Halo geng, kali ini saya mau memberikan pupuk magnesium sulfat. Jadi kalau minggu kemarin saya kasih kalsium, sekarang saya kasih magnesium sulfat. Yang artinya pupuk ini mengandung magnesium dan sulfur. Manfaat magnesium itu bermanfaat untuk meningkatkan fotosintesis tanaman. Dan kandungan sulfurnya itu berfungsi untuk mempertahankan jati hijau daun itu lebih lama di daun geng. Dan sulfur juga membuat tanaman kita itu lebih tahan dari serangan-serangan jamur geng. Karena kandungan sulfur itu dapat bertahan lama di tanaman, jadi pemakaian sulfur itu diusahakan jangan sering geng. Kalau saya itu paling tidak 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Dan perlu diingat ya geng, penggunaan pupuk sulfur itu atau magnesium sulfur ini hanya tepat digunakan saat masa vegetatif dan kurang tepat kalau digunakan pada saat generatif, karena kandungan sulfur itu mempengaruhi sistem reproduksi tanaman geng. Baik, karena kemarin kita sudah memberikan pupuk magnesium sulfat, hari ini saya kembali mau memberi pupuk ini geng. Ini NPK seperti yang saya bilang kemarin, NPK 16-16-16, dan saya tambahkan dengan ini geng. Ini pupuk nitrogen, maksudnya pupuk dengan kandungan nitrogen dengan fosfat. Nitrogennya 12% dan fosfatnya 61. Dosis yang saya gunakan NPK-nya sekitar 3-4 gram nih geng per liter air. Ini mungkin ada 4 gram nih geng ya. NPK 16-16-16. Lalu saya campur dengan pupuk yang kandungan nitrogen dan fosfat tingginya itu sekitar 3 gram geng. Kalau nitrogen mungkin kawan-kawan sudah tahu semua ya, itu salah satu unsur hara untuk membentuk jati hijau daun atau klorofil. Sedangkan fosfat ini nih geng, ini gunanya dia bisa membantu bulu-bulu akar itu geng. Ada tuh kan, kalau kita lihat kadang dari akar itu ada bulu-bulu halus di akar ya. Nah itu salah satu kegunaan fosfat geng. Sedikit saya tambahkan geng tentang unsur hara kalium. Selain dia mempercepat penyerapan unsur hara, unsur kalium itu juga berguna untuk tanaman, untuk memperkuat jaringan terluar dari tanaman itu sendiri geng, sehingga contohnya seperti kulit dia terus jadi semakin keras dan dapat bertahan dari serangan-serangan hama pengganggu. Jadi kesimpulannya untuk pemupukan nih geng, baiknya kita sebagai pemula itu kita memberikan pupuk tambahan atau nutrisi tambahannya itu dimulai dari dosis yang terendah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita harus perhatikan media geng, terutama pH-nya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing pengalaman atau pengetahuan seputar pH media atau pH tanah. Baik, sekian dulu info bagaimana saya memberi pupuk di masa vegetatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi
terutama untuk pemula yang berniat menanam atau mencoba menanam anggur jenis anggur impor. Baik, sekian dulu video dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya geng, dan kalau ada kekurangan mohon ditambahkan atau dikoreksi. Baik, salam pengangguran baru, gaspol.